Selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka dua bagian firman. Hari ini dengan tema The Word of Salvation, ya. Perkataan Yesus yang kedua, yaitu tentang keselamatan. Kita membuka Injil Matius pasal 27. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Matius 27 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44. Mari kita baca dengan saling bertanggapan. Saya akan mulai ayat yang ke-38, jemaat Tuhan 39, sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Bersama dengan dia, disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Harapannya pada Allah. Baiklah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya, demikian juga. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Kita baca dengan saling bertanggapan. Saya akan mulai ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut jika tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang ini kami mohon belas kasihan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina, yang sudah Tuhan percayakan dia untuk menyampaikan sabda-Mu yang kekal. Layakan dia ya Tuhan, berikan kuasa-Mu, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, dan pimpin dia di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hamba menyerahkan setiap jemaat, baik yang hadir fisik maupun yang secara online. Tuhan, Engkau layakan kami, bersihkan hati dan pikiran kami, sucikan kami, sehingga kebenaran Tuhan ini boleh menetap di dalam jiwa kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran Tuhan. Jangan satupun kami yang setelah mendengarkan
firman-Mu dan mengikuti kebaktian ini, hati kami tetap hampa. Tapi biarlah firman akan terus diam dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Yesus tergantung mati di antara daripada dua perampok, dua penjahat kelas kakap, saudara. Memang seharusnya begitu, saudara. Bukankah Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan saudara dan saya, untuk mengambil posisi kita, untuk menanggung dosa-dosa kita yang adalah manusia berdosa. Saudara, kembali Tuhan Yesus di atas kayu salib ini semata-mata juga untuk menggenapkan rencana Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa Yesus terhitung di antara perampok-perampok. Dan ayat yang ke-9 daripada pasal yang sama, dikatakan di dalam matinya Yesus itu di antara para penjahat. Saudara, kita melihat ada manipulasi daripada setan, rekayasa daripada manusia. Itu semata-mata hanya untuk menggenapkan rencana Tuhan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 28 mengatakan bahwa semua yang dilakukan itu, saudara, untuk menggenapkan apa yang telah Tuhan tentukan dari semula. Nah, saudara, apa artinya seorang perampok, kalimat dia di dalam sekian jam dia akan meninggal, dicatat dan begitu penting di dalam Alkitab sampai-sampai Yesus meresponi dia. Ada 3 hal yang kita pelajari di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, bahwa keselamatan itu, saudara, adalah semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, perampok yang diselamatkan oleh Tuhan di atas kayu salib itu, saudara, tidak ada satu perbuatan baik apapun yang dia lakukan. Sebaliknya kejahatan yang begitu mengerikan, saudara. Orang ini begitu wicked, saudara, begitu jahat, tapi diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, ingat salib itu ditujukan hanya untuk penjahat kelas kakap, penjahat kaliber. Bagaimana mungkin perampok itu bukan penjahat kelas kakap, tapi saudara, perampok dia bukan sekedar merampok, tapi dia sudah membunuh. Berapa banyak orang yang sudah dia rampok dan dia bunuh dengan begitu sadis. Saudara, tapi ada satu dosa yang lebih besar daripada itu, jauh lebih besar daripada itu. Kita melihat ketika Yesus disalibkan, orang-orang ketika melewati dia, saudara, mereka melihat salib Yesus, mereka kemudian mengolok-olok, kemudian mengejek dia. Apa betul dia raja Yahudi? Turunlah dari kayu salib itu. Dan kita akan percaya kepada dia. Dikatakan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, imam-imam juga mengatakan hal yang sama. Para tua-tua mengatakan hal yang sama. Orang-orang Farisi, termasuk 2 perampok ini, saudara. Kedua penyamun ini juga mencela Yesus, mengolok-olok Yesus yang tersalib. Saudara, kita nggak bisa bayangkan dosa yang bisa ditanggung oleh orang yang mencela salib Yesus. Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dia yang menyelamatkan saudara dan saya, itu begitu dicela oleh kedua perampok ini. Dosanya itu begitu luar biasa, saudara. Tapi ada lagi satu dosa daripada kedua perampok ini. Saudara, kita berpikir kenapa kedua perampok ini ikut mencela Yesus? Bukankah mereka tergantung di atas kayu salib seharusnya punya solidaritas? Yang senasib dan sepenanggungan. Saudara, masalahnya Yesus itu letak di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu artinya lebih jahat daripada kiri dan kanan, saudara. Yesus adalah penyamun daripada penyamun. Yesus adalah penjahat kelas kakap daripada penjahat kelas kakap. Saudara, ketika
Kedua perampok ini mencela Yesus. Mereka mencela Yesus karena mereka membenarkan diri, saudara. Saudara, orang yang membenarkan diri adalah orang yang mencoba membandingkan diri dia dengan orang yang lebih buruk daripada dia. Lalu dia menipu diri, dia bilang, saya bersyukur, hatinya kemudian tenang, tidak lagi khawatir, karena ada yang lebih buruk dari saya kok. Saudara, ketika mereka mencela Yesus, mereka lagi menghibur diri. Masih ada yang jauh lebih jahat daripada kita berdua. Tenang aja loh kita. Orang ini yang duluan. Cuma yang dikasih Tuhan membenarkan diri itu adalah self-deception. Menipu diri, self-delusion. Saudara, itu bagaikan orang yang mau diet, saudara. Lalu dia ikuti satu program. Saudara, dia timbang masih tetap sama. Ini timbangan manual, lalu dia kasih kurang 5 kilo. Dia naik, dia bilang puji Tuhan hari ini turun 5 kilo. Besok lagi dia kasih kurang lagi 6 kilo. Puji Tuhan hari kedua turun 6 kilo. Saudara, dia sedang menipu diri dia. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan melihat kutipan daripada beberapa tokoh teologi, saudara. Yang pertama Charles Spurgeon, yang dikatakan Prince of the Preachers, saudara. Pangeran daripada pengkhotbah, saudara. Dia bilang tidak ada yang lebih mematikan daripada pembenaran diri. Yang kedua, saudara, kita melihat John MacArthur mengatakan pembenaran diri, saudara, adalah dosa yang paling buruk. Yang ketiga, saya kutip daripada Jeffrey Bridge, saudara. Dia mengatakan musuh Injil nomor 1, saudara, itu adalah pembenaran diri. Saudara, penyamun ini dosanya begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan dia. Saudara, ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-5. Paulus mengatakan ketika Yesus mati bagi saudara dan saya, pada saat itu kita adalah manusia berdosa. Saudara, keselamatan daripada Tuhan ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Saudara, tapi kita berpikir bagaimana mungkin hanya salah satu saja yang selamat. Kenapa satu yang lain tidak? Bukankah kedua-dua ini, saudara, begitu dekat dengan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berteriak, dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kedua penyamun ini, saudara, mendengarkan doa pengampunan Yesus yang sama. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudara, kembali itu adalah external call. Tetapi hanya salah satu penyamun itu yang mendapatkan internal call. Saudara, Roh Kudus masuk dalam hati dia. Lalu kemudian dia menjadi orang percaya di situ. Saudara, penjahat ini bisa percaya Kristus. Semata-mata itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada perbuatan baik dia yang diperhitungkan Tuhan, yang menjadi andil, yang didasarkan kepada keputusan Tuhan, saudara. Lalu saudara bisa bertanya kepada saya, oke Pak Ben, itu betul, tetapi Pak Ben, kalau kita melihat Rasul Paulus diselamatkan oleh Tuhan, bisa saja Tuhan mempunyai vested interest. Ini orang potensinya luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang foreknowledge, saudara. Dia yang maha tahu, dia yang omniscient, saudara. Dia tahu potensi yang ada di dalam dirimu dan diriku. Jadi Tuhan selamatkan Paulus, ada vestednya, ada, saudara, embel-embelnya. Karena Paulus nanti yang akan dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa di dalam kerajaan Tuhan. Jadi Pak Ben, ada juga andil daripada orang yang diselamatkan. Apa betul, saudara? Itu saudara dan saya mengatakan kenapa Billy Graham diselamatkan Tuhan. Kenapa Stephen Tong diselamatkan Tuhan? Karena ini orang-orang yang potensi. Saudara, lihat penjahat ini, setelah dia diselamatkan oleh Tuhan dalam beberapa jam dia mati, saudara. Tidak ada sumbangsi setelah dia diselamatkan oleh Tuhan. Mungkin saudara bilang, iya tapi dia menegur penjahat yang di sampingnya. Iya tapi tidak ada hasil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, keselamatan itu saudara adalah semata-mata anugerah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mau menyelamatkan seseorang, ada satu ciri khas saudara, yaitu anugerah Tuhan membiarkan orang ini atau membuat orang ini begitu desperate, begitu merasa tidak berdaya, hopeless dan helpless. Saat itu baru Tuhan selamatkan dia. Saudara, penjahat yang tergantung di atas kayu salib, saudara nggak bisa apa-apa lagi. Saudara, sebentar lagi dia akan mati. Tangannya nggak bisa berbuat apa-apa, kakinya. Saudara, dia sudah dilupakan oleh semua orang. Saudara, ketika desperate itu saudara, Tuhan selamatkan dia. Saudara, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, saudara, Tuhan pimpin dia kembali kepada papa dia. Ketika apa? Ketika uang udah habis. Saudara, ketika apa yang dia berharap di situ, dia bersandar, bergantung pada hal itu saudara, itu diambil oleh Tuhan. Tuhan hancurkan di situ. Saudara, menarik ketika uangnya habis, tiba-tiba bencana kelaparan datang. Saudara, anak ini masih saja keras kepala mau cari kerja. Saudara, dalam bencana kelaparan itu saudara, bagaikan COVID, bagaikan krisis ekonomi. Saudara, jangankan cari kerja yang baru, kerja yang lama saja saudara di PHK-kan. Kalau tidak di PHK-kan, gaji akan dipotong habis-habisan. Saudara, anak ini tetap bersikeras. Saudara, dia nggak punya skill, bahasanya juga tidak fluent, tidak lancar. Saudara, di negeri asing ini, ya sudah dapatnya pekerjaan. Saudara, memberi makan babi. Saudara tahu, itu pekerjaan yang paling hina di situ. Dan sebagai orang Yahudi, kasih makan babi ini haram. Saudara, lalu dia bekerja, gaji begitu kecil, dia melewati sampai hari Sabat pun dia bekerja. Ini begitu menyusahkan hati dia. Tapi tetap saja uang gak cukup untuk mengisi perut. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia makan makanan babi. Saudara, perut manusia itu gak bisa digest. Gak bisa mencerna itu makanan babi. Di situ dia begitu desperate. Di situ Tuhan kemudian selamatkan orang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu tipikal ketika Tuhan menyelamatkan seorang itu. Dulu di Surabaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya punya teman, dia mengatakan, Pak Ben, om saya itu salah satu orang yang paling kaya di Indonesia. Pak Ben, saya melihat ini luar biasa. Kenapa? Kok dia bisa percaya Yesus? Saya bilang kepada dia, saudara, mungkin bukan di dalam kekayaan itu, ada satu pergumulan dia, apakah itu penyakit atau apa, saya nggak tahu. Tapi di situ dia merasa begitu desperate. Merasa begitu tidak berdaya, hopeless dan helpless. Di situ Tuhan selamatkan dia. Saudara, di dalam pandemi COVID ini, saya minta saudara dan saya untuk berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Siapa yang Tuhan sudah pilih sebelum dunia diciptakan, yang dia begitu kasih melalui pandemi ini, orang begitu hopeless dan helpless. Mungkin masih panjang pandemi ini, saudara. Di situ jiwa-jiwa yang terhilang akan kembali, saudara. Ini yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar hal yang pertama, yaitu keselamatan, anugerah Tuhan semata-mata. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat si perampok ini. Setelah dia diselamatkan Tuhan, bagaimana dia meresponi keselamatan daripada Tuhan. Di sini kita akan melihat pertobatan dia dan iman percaya dia. Saudara, ketika dia bertobat, Roh Kudus masuk di dalam hati dia, saudara. Pertobatan dia diutujuk. Ketika dia mendengar temannya yang masih terus mengoceh, mengolok-olok Yesus. Sebelumnya dia lakukan itu. Tapi ketika dia bertobat, ketika keselamatan datang kepada dia, dia berhenti tidak lagi mencela Tuhan Yesus. Lalu ketika mendengar temannya mencela Yesus, dia menegur teman dia. Kamu tidak takutkah engkau akan Allah? Saudara, orang ini mengatakan, kita berdua yang sudah dihukum ini termasuk hukuman ringan karena hanya bisa dilihat oleh kasat mata oleh manusia. Tahu tidak ketika Allah itu jadi hakim,
Kehidupan saudara dan saya itu terang benderang di hadapan Dia. Allah menghakimi pikiran kita, motivasi kita. Saudara dan saya tidak mungkin bisa melarikan diri. Saudara, saya tidak pernah selingkuh. Tapi bagaimana dalam pikiran? Bagaimana dalam motivasi? Bagaimana di dalam hati? Pernah membayangkan A, B, C, D, dan seterusnya. Saudara, kita hati begitu sedih dan pilu. Seorang apologet dunia yang begitu terkenal, yang pernah diundang oleh gerakan kita juga, saudara. Dia abuse wanita secara seksual begitu banyak. Ditemukan di dalam handphone dia 200-an foto wanita. Yang sebagian telanjang dan sebagainya. Saudara, saya membaca Instagram daripada anak laki-lakinya. Ketika ditulis di situ, kita begitu sedih. Mamanya dia, istri daripada apologet ini, saudara. Mulai Januari tahun ini, dia keluar daripada board member. Tidak lagi jadi menjadi board member daripada ini apologet ini. Dia membentuk satu yayasan yang begitu besar. Lalu kakak perempuan dia tetap CEO, tetapi tidak lagi jadi board member. Saudara, kenapa keluarga disingkirkan? Saya bertanya-tanya, kenapa bukankah keluarga juga tidak tahu? Saya kontak satu orang, saudara, yang sangat-sangat tahu tentang masalah ini di dalam-dalamnya. Dia bilang kepada saya, Benyamin, kenapa istrinya tidak lagi di dalam yayasan ini, Pak Ben? Karena istrinya sampai hari ini tidak percaya bahwa suaminya melakukan hal-hal demikian. Istrinya berpikir ini set up, ini jebakan. Jebakan untuk siapa? Untuk suaminya, tetapi juga menghancurkan nama Tuhan. Istrinya bicara, Pak Ben, kita cegah dia jangan bicara. Kita nyewa itu lembaga yang independen untuk handle masalah ini. Saudara, sampai hari ini istrinya nggak percaya. Suaminya seperti itu. Saudara, penyamun ini bilang kepada temannya, tidak takutkah engkau akan Allah? Saudara, dan saya dihakimi Tuhan itu terang benderang, saudara. Tidak ada yang bisa melarikan diri, dan jangan lupa, saudara, hukuman kepada manusia, bersalah kepada manusia, temporal consequences paling-paling dihukum mati, selesai. Tapi jika saudara dan saya bersalah kepada Tuhan, kita dibuang ke neraka sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, penyamun ini bilang kepada temannya, apa yang kita dapat sekarang ini setimpal dengan hukuman kita. Tapi nanti dengan Tuhan Allah, kita nggak bisa menanggung hukuman daripada Tuhan. Saudara-saudara, si penyamun ini sudah tidak lagi membenarkan diri dia. Stop mencela Yesus. Dia sekarang, saudara, bisa menangisi dosa dia. Saudara, dia menangisi, dia takut Allah hakim yang adil itu nanti akan menghukum dia. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan. Ini mirip dengan Rasul Paulus yang menulis Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang bisa membebaskan aku, melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat sekali lagi, saudara, bahwa pertobatan dia begitu luar biasa, saudara. Lalu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika dia berteriak, siapakah yang bisa melepaskan kita daripada tubuh maut ini? Dia menunjuk kepada Yesus. Saudara, di sela-sela di dalam Matius itu, ketika dia mengatakan kita dihukum setimpal dengan hukuman kita, tetapi orang ini, Yesus ini, dia bilang, itu tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, ketika dia sampaikan hal ini,
Saudara, dia berani menantang seluruh itu bangsa Yahudi yang menghukum Tuhan Yesus. Dia berani berdiri, saudara, dan menantang semua mahkamah agama, imam-imam orang Farisi, tua-tua ahli Taurat, saudara, yang menghukum Yesus pada saat itu. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau bilang Yesus itu orang yang tidak bersalah, saudara tahu Yudas juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius 27 ayat yang ketiga. Yudas ketika dia menyesal bukan bertobat, dia mengatakan aku telah berdosa menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Bukan hanya perampok ini. Yudas juga tahu Tuhan Yesus bukan orang yang bersalah, saudara, dan dia ungkapkan itu. Istri Pilatus, saudara, dia mengatakan kepada Pilatus, jangan engkau campuri perkara orang benar ini. Pilatus sendiri, saudara, ketika dia mencuci tangan, dia mengatakan, aku tidak bersalah kepada darah orang ini. Saudara, tapi bedanya apa? Antara tiga orang ini, Yudas, istri Pilatus, pandangan terhadap Yesus yang tidak bersalah, dengan perampok ini, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan, Pilatus, istrinya Yudas, ketika melihat Yesus tidak bersalah, saudara, itu adalah head faith, iman yang rasional, hanya knowledge, hanya pengetahuan. Tetapi si penyamun ini, saudara, itu bukan lagi head faith, tapi heart faith. Dia ada trust faith di situ, iman yang mempercayakan dirinya. Saudara tahu iblis juga percaya Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah oknum kedua Allah Tritunggal. Iblis tahu itu, saudara, karena sebelumnya dia malaikat, dia juga melayani Yesus. Dia tahu persis, saudara, dia percaya Yesus adalah anak Allah, tetapi dia tidak mempercayakan diri dia kepada Yesus. Itu bedanya. Saudara, kalau kita melihat ada wanita cantik, seorang pemuda, ditanya, dia bilang, ya ini wanita cantik, mau jadi istrimu? Nanti dulu. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Iman yang berbeda, tindakan yang berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika perampok ini bicara tentang Yesus, dia lagi bicara tentang desperate-nya dia. Bagaimana engkau dan saya bisa melarikan diri daripada Allah yang adil ini? Siapa yang bisa melepaskan kita daripada tubuh maut ini? Saudara, ketika dia bicara tentang Yesus yang tidak bersalah, dia sedang menunjuk kepada temannya ini, dia mau katakan Yesus ini adalah solusi kita, ini adalah Mesias, ini adalah anak Allah. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia harus dihukum, saudara? Saudara, mari kita lihat kutipan ini. Kita melihat kutipan ini, saudara, 2 Korintus 5 ayat 21. Roh Kudus yang memimpin Paulus, Roh Kudus juga yang ada di dalam penyamun ini. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, apa artinya, saudara, Yesus itu dibuat menjadi dosa? Jesus became sin. Apa artinya, saudara? Itu bukan berarti Yesus awalnya dia suci, saudara, lalu kemudian dia menjadi manusia berdosa. Tidak, saudara. Yesus berdosa di dalam tanda kutip di sini, saudara. Artinya dia mengidentifikasikan dirinya dengan saudara dan saya, manusia berdosa. Artinya dia menggantikan posisi kita untuk menanggung hukuman dosa itu. Eternal judgment itu, saudara, dikenakan kepada dia. Itu artinya dibuatnya menjadi dosa. Saudara, itu sebabnya si penyamun ini setelah mengatakan hal itu, lalu dia bilang apa? Dia bilang, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Saudara, kembali ke Rasul Paulus, Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapakah yang bisa melepaskan aku daripada tubuh maut ini? Ayat 25,
Paulus meneruskan dengan satu kalimat. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tapi kita melihat si penyamun ini dengan iman yang begitu humble. Dia hanya mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Bandingkan dengan Yohanes dan Yakobus yang meminta ibunya untuk mohonkan kepada Yesus. Saudara, Yohanes Yakobus itu sepupunya Tuhan Yesus. Mamanya itu adalah antinya, itu adalah tantenya Tuhan Yesus. Jadi Salome berkata kepada keponakannya Yesus, ketika engkau datang sebagai raja, anakku satu kanan satu kiri duduknya sama-sama. Saudara, penyamun ini, dia hanya mengatakan, ingatlah aku. Saudara, ini iman yang begitu rendah hati. Dalam ucapan bahagia Matius pasal 5, saudara. Kalimat yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertanya-tanya tentang iman daripada si penyamun ini. Saudara, bayangin dia melihat Yesus pada saat itu. Dia tidak pernah melihat mukjizat, apalagi mengalami mukjizat. Dia melihat Yesus yang sudah ditinggalkan oleh murid-muridnya kocar-kacir, begitu kecewa. Dan dia mati itu, saudara, dosa blasfemi, dosa menghujat Allah. Saudara, ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia melihat Yesus di dalam titik yang paling rendah, saudara. Imannya itu muncul di situ. Ini amazing faith, saudara. Iman yang begitu menakjubkan, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dia ketika ucapkan ini, saudara, dia belum lihat itu 3 jam kegelapan, jam 12 sampai dengan jam 3. Saudara, peristiwa ini terjadi antara jam 9 sampai jam 12. Perampok ini sampaikan kepada Yesus conversation ini, percakapan ini dari jam 9 pagi sampai jam 12. Kita nggak tahu persis jam berapa. Tapi sebelum kegelapan, saudara, gelap gulita itu. Sebelum dia mendengar Yesus berteriak, sudah selesai, sudah genap, tetelestai, it is finished. Saudara, itu juga sebelum ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Siapa orang ini, saudara? Sampai kalau mau mati dia mesti menyerahkan nyawa. Kalau enggak bisa mati dia. Saudara, ini orang apa ini, saudara? Lalu ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Orang kudus bangkit dari kuburan. Gempa bumi begitu besar. Tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Kepala pasukan di depan Yesus ketika Yesus mati. Kedua orang ini, penyamun ini dengar. Mengatakan sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Saudara, sebelum semuanya itu dia saksikan. Dia percaya Tuhan Yesus. Lalu dia melihat Yesus itu nanti datang sebagai raja. Saudara, apa betul Yesus sebagai raja? Ini mahkota duri loh, diolok-olok loh. Raja itu mestinya wibawa, raja itu mestinya berotoritas. Yesus saat itu dicelah, diejek, saudara. Dipermainkan. Saudara, imannya itu begitu luar biasa, saudara. Saudara, ini yang kedua, saudara. Yang pertama, kita melihat keselamatan anugerah Tuhan semata-mata. Yang kedua, kita melihat pertobatan dan iman daripada penyamun ini begitu luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat respon Yesus terhadap permohonan daripada si penyamun ini. Saudara, bacaan kita mengatakan setelah Yesus mendengar permohonan itu, Yesus meresponi. Kenapa, saudara? Ketika orang-orang mengejek dia, imam, ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua, itu ejek dia. Itu masyarakat Yahudi yang saat itu kemudian, saudara, melewati saling meludah itu. Mereka sambil meludah, mereka itu ejek Yesus. Yesus diam.
Dan lalu penyamun ini yang tadi juga olok-olok loh. Dan Yesus tahu beberapa jam lagi engkau akan mati nih. Hei penyamun. Kenapa Yesus mau meresponi? Sudah, atau kalau responi saudara, Yesus bilang, tadi you olok-olok ya, sudah too late. Sudah telat, mati aja kamu dalam dosa. Tapi saudara, bacaan kita mengatakan Yesus meresponi saudara. Saudara, iman yang begitu saudara. Amazing faith ini saudara. Iman yang begitu menakjubkan. Yesus yang sedang bergumul saudara. Dia yang nantinya berteriak saudara, the word of anguish. Itu 2 minggu lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dia mengalami hukuman neraka, dia lagi siapkan diri. Saudara, tetapi permohonan si penjahat ini, dalam beberapa waktu dia akan mati, saudara. Yesus meresponi dia. Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Aku berkata kepadamu, sesungguh-sungguhnya, hari ini juga, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, ketika penyamun ini bilang, Tuhan ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Kapan itu datang sebagai raja? Enggak tahu waktunya saudara. Yesus mengatakan anakmu tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Saudara, tapi Yesus memberikan kepastian hari ini, bukan besok, bukan lusa. Hari ini. Saudara, kemudian penjahat ini mengatakan, ingatlah akan daku. Yesus bilang, enggak, saya bukan hanya ingat sama you. Tapi engkau akan bersama-sama dengan aku. Bersama-sama. Dan di mana? Yesus datang sebagai raja, di mana penyamun ini tidak tahu. Yesus mengatakan, engkau bersama-sama dengan aku di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus itu kenapa mesti ada kata sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus itu gak pernah iseng. Yesus itu gak pernah bohong, saudara. Apa satu kata dengan perbuatan. Apa yang dia sampaikan itu dia lakukan, saudara. Dan akan terjadi. Kenapa dia mesti pakai kata sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Truly, truly. Saudara, karena ini menyangkut hidup dan mati kekal. Hal yang begitu signifikan, saudara. Yang paling penting daripada hidup saudara dan saya. Di situ Yesus bilang, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus juga mengatakan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Tetapi ketika kita dealing dengan dosa, Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa buat dosa itu hamba dosa. Saudara, ketika bicara tentang hidup spiritual yang begitu important, begitu penting saudara, Yesus selipkan kata sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah ucapan Yesus ini terjadi hari itu juga? Dia bersama dengan Yesus di Firdaus. Saudara, Tuhan Yesus mati itu jam 3 siang. Di dalam kalender Yahudi. Saudara, jam 6 sore itu, lewat jam 6 sore itu hari lain. Kalau kita sekarang ini jam 12:30 malam, lewat jam 12:30 malam, midnight itu hari lain. Yesus, zaman itu saudara, zaman Yahudi, lewat 6 PM, saudara, itu sudah hari lain. Artinya apa? Yesus mati jam 3 siang. Kedua penyamun ini, khususnya si orang percaya ini harus mati sebelum jam 6 sore. Tapi ada masalah di sini. Saudara tahu salib itu untuk penjahat kelas kakap. Saudara, diharapkan ketika penjahat ini disalibkan, mati jangan cepat-cepat. Saudara, mati begitu pelan-pelan, menderita luar biasa. Betul-betul kapok dia. Saya baca orang yang pernah disalibkan, saudara, paling lama matinya 12 hari. 12 hari di sini, saudara. Gak minum, gak makan, saudara. Sampai dikatakan begitu tergantung paru-paru semacam pecah gitu, saudara, lalu dia mati.
Saudara, kedua penjahat ini khususnya orang percaya ini harus mati sebelum jam 6 sore. Alkitab mengatakan apa? Setelah Yesus mati dikatakan, jangan mereka itu bisa lewat hari Sabat. Jangan lewat jam 6 sore. Lewat jam 6 sore itu hari Sabat. Tidak boleh ada yang tergantung di atas kayu salib. Sudah lalu kemudian pengawal datang. Patahkan kaki saudara dua penjahat ini. William Hendriksen mengatakan palunya itu palu besi. Saudara, patahkan sampai hancur habis-habisan. Mati di tempat langsung. Saudara, perkataan Yesus, nubuatan Yesus itu terjadi hari ini juga. Engkau dan aku ke surga. Engkau bersama-sama dengan aku. Ada seorang jemaat kita yang sudah uzur sekali. Suatu kali saya telepon, beliau tanya kepada saya, Pak Ben, kalau saya meninggal Pak Ben, saya itu kemana? Saya bilang, ketika ini meninggal, akan pergi ke surga. Saudara, kita melihat Yesus meninggal. Rohnya langsung ke surga. Saudara, kita melihat penjahat ini meninggal langsung ke surga. Dan Yesus katakan engkau bersama-sama dengan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekalipun dosa kita itu merah seperti kirmisi, Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun dosa kita itu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan membuatnya putih seperti bulu domba. Tidak ada satu dosa yang sebesar apapun asal saudara datang kepada saya. Kepada Kristus. Saudara, kita melihat dalam hitungan jam si perampok ini, penyamun ini akan lewat. Akan meninggal. Tidak ada kata terlambat. Asal datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, bukit Golgota ada 3 macam salib. Salib yang pertama. Penyamun yang mati di dalam dosa, die in sin, saudara, into sin. Saudara, penjahat ini ketika mati langsung itu rohnya pergi ke neraka. Yang kedua, Yesus. Saudara, Yesus ketika dia mati, die for sin. Artinya dia mati, dia menanggung dosa saudara dan saya. Kematian semacam ini tidak lagi terulang. Kematian yang ketiga. Die to sin. Saudara, dosa kita dipikul oleh Yesus. Kebenaran Dia itu menjadi milik saudara dan saya. Sehingga engkau dan saya bisa ke surga. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Dia. Tuhan akan mengampuni saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman pada hari ini, siang ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau tidak memperhitungkan kesalahan kami. Engkau melupakan dosa-dosa kami. Dan kami boleh menjadi umat Tuhan. Tolong ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ketika kami berdoa bukan hanya tentang makanan, minuman, kesehatan kami. Tetapi di dalam doa Bapa kami diajarkan kuduskan nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah ya Tuhan di dalam pandemi COVID ini, firman Tuhan yang begitu kaya di mana-mana yang disampaikan, itu menjadi berkat dan umat Tuhan akan kembali percaya kepada Kristus yang memperkenalkan Allah Bapa melalui Dia. Terima kasih ya Tuhan. Sucikan kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di surga. Amin.